Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya gue dihubungin lagi ceritanya sama pasien gue yang ada di daerah Tangerang BSD teman-teman. Jadi ya biasa ya teman-teman ya, anaknya belum pulang karena kerja di luar. Ya jadi luar daerah maksudnya ya. Jadi ini gue diminta tolong untuk ganti balutan. Ya kita lihat balutannya kering atau enggak ya teman-teman ya. Jadi ini pasien awalnya kalau yang belum tahu ya, dulu nih luka diabetes ya, diabetes. Nah tuh terus, nah itu tuh teman-teman kering ya. Wih pada kering teman-teman, pada ngelotok tuh epitelia pada nyangkut kering teman-teman. Jadi ini kalau ada di video yang satunya ya, yang kalau teman-teman ikutin video gua dari awal ya di channel bukan perawat biasa yang sebelah. Ya ini lukanya gede banget ya teman-teman ya. Nah terus ini tuh udah membaik. Ya ini udah hampir setahun tapi belum nutup teman-teman. Ya jadi ada banyak faktor sebenarnya. Ya biasa ya teman-teman ya, dalam merawat luka pasti gua selalu cuci pakai sabun khusus cuci luka gitu ya, karena kalau nggak dicuci luka ya namanya dressing modern ya teman-teman ya, itu memang harus dicuci menggunakan sabun cuci luka atau enggak sabun antiseptik ya. Kenapa ya? Karena untuk mengurangi jumlah bakteri yang ada ya kan. Luka misalnya kalau luka nih bau ya kan, kalau nggak dicuci cuma ditotol-totol pakai NaCl doang, apakah bersih? Ingat ya teman-teman, NaCl itu bukan cairan antiseptik, itu adalah cairan normal salin teman-teman ya, atau enggak bisa dipasang infus lah, intinya itu bukan antiseptik. Aduh mohon maaf nih agak batuk teman-teman. Ini lukanya gue sabunin teman-teman ya, teman-teman bisa perhatiin gue cuci lagi. Jadi sebenarnya pasiennya ini tuh dulu teman-teman ya, ini salah satu faktor yang kenapa lukanya tuh ngeletek terus teman-teman, jadi sulit sembuh gitu kan. Jadi biasanya sih ada yang terinfeksi kuman ya, kasarnya bakterinya udah resisten dengan antibiotik apapun ya, itu bisa terjadi. Nah ada juga yang menjadi penyembuhannya terlambat itu karena sebelumnya tuh jaringan sering rusak ya, tiba-tiba. Nah ini yang dialamin si ibu ini ya, tiba-tiba badan enak ya kan, gulanya stabil, makannya malah nggak diatur ya. Jadi dulu si ibu ini tuh sering banget gitu teman-teman ya, kalau enak sedikit maunya makannya enak ya kan, maunya nyobain bakso gitu kan, maunya nyobain ayam, nyobain sate, apa aja teman-teman gitu dimakan, sehingga gulanya naik, lukanya jelek gitu. Pastilah kalau kalau gulanya tinggi udah otomatis pasti balutan tuh gampang rembes teman-teman ya. Luka kalau mau cepat sembuh ya, sepengalaman gulanya itu harus di bawah 160 ya. Kadang 160 aja tuh masih cepet rembes, tapi memang kalau masih awal-awal setelah operasi dan gulanya pasti juga masih belum stabil ya teman-teman ya, biasanya masih 200 300 ya. Nah pada saat naik turun itu memang apa namanya, perlu adaptasi, tidak ada yang instan teman-teman ya kan. Teman-teman aja terkena penyakit seperti ini ya, atau enggak orang yang pasien ya, bukan teman-teman ya, maksudnya pasien itu yang terkena diabetes pasti kan pola makannya atau enggak pola hidupnya kurang sehat teman-teman gitu ya. Dulunya makanan sembarangan lah, tidak diatur porsinya ya, 5 tahun kebelakangan ya masa iya sekali minum obat langsung bisa stabil? Itu perlu proses teman-teman, dan tergantung ya diabetesnya ini sudah berapa lama gitu. Tapi intinya kalau masalah obat-obatan, gue pasti selalu anjurin keluarga ke dokter penyakit dalam. Ya jadi gue di sini hanya fokus untuk lukanya. Kebanyak banget yang nanya kalau ke gue, bang itu salepnya apaan? Metcopazin, biasanya gue bilang gitu ya, tergantung keluarga kan. Metcopazin biasanya keluarga gue anjurin pakai Metcopazin. Ya bang ini udah pakai Metcopazin kok banyak ya bang, malah begini malah begitu. Ya jadi teman-teman ya, luka sendiri itu sebenarnya enggak semua luka tuh perawatannya sama, dan salepnya juga macem-macem teman-teman. Salep tuh udah banyak macemnya, kandungannya juga macem-macem ya. Jadi kadang Metcopazin pun kadang dioplos pakai apa, Metcopazin kadang gue oplos pakai ini pakai itu ya, sampai gue punya salep sendiri sekarang ya. Karena gue bikin salep tersebut ya karena apa ya, karena banyak juga orang yang ekonominya kurang ya kan. Untuk proses autolisis itu kan lumayan ya teman-teman ya. Kalau salep itu intinya, kalau perawatan luka itu boros di salep sama di kasa biasanya gitu. Nah ini luka si ibunya teman-teman ya,
Jadi keluhannya itu emang apa namanya, anaknya memang sering WA-an sama gue. Jadi sebelum ini udah gue rawat 3 bulan full teman-teman, tinggal sedikit lagi teman-teman mau nutup. Ya cuman waktu itu udah keluarganya sendiri aja gitu. Nah anaknya kan yang ngerawatin kan lukanya, karena gue anggap juga udah bisa lah karena tiap hari bantuin gue cuci luka. Ya udahlah, dia kira ngerawat sendiri, ya gua kira udah nutup teman-teman, ya ternyata belum, malah ngeletek. Ini emang pernah bilang sih anaknya ke gua, ini kok ngeletek mulu ya mas, ini kok begitu ya, banyak penyebab, gua bilang. Ya cuman gua kira karena udah nggak kontak-kontak gua, ya gua udahin kan, maksud gua pasti udah sembuh. Nah beberapa waktu kemudian gua WA, ternyata belum sembuh. Gue juga kaget lah, kok belum sembuh ya. Terus beberapa waktu kemudian lagi setelah itu minta gantiin balutan lewat gua. Ya udah, kira gua gantilah balutan ya. Ketemu lagi teman-teman gitu, ini udah hampir setahun. Ya gue tuh ngerawat itu bulan apa ya, udah lama ya, tahun kemarin teman-teman. Ya ini sekarang ketemu lagi tahun ini udah mau setahun ya teman-teman. Tapi di sini si ibunya itu udah aktivitas kemana-mana ya teman-teman ya. Dulu tuh beliau nggak mau aktivitas sama sekali, karena katanya takut lah apalah. Gue motivasi, udah bu nggak masalah, ibu aktivitas aja gitu. Nah dia udah pergi naik kereta pakai kursi roda ya, tapi ya udah kemana-mana ya. Udah, dia kan di Tangerang nih, udah ke Tuban ya, ke Jawa, udah kemana-mana. Ya intinya kalau emang luka ya nggak usah dibawa takut juga gitu kan, selama perawatan, selama bisa ngerawat sendiri apalagi ya, terus ngerawatnya bener, udah nggak usah takut. Yang penting jaga aja pola makan ya, cara ngerawat yang bener. Nah luka ini teman-teman ya, kemarin kan ngeletek ya di video-video yang kemarin tuh ada di channel ini juga. Ya ini gua anjurin pakai melolin teman-teman ya. Jadi melolin itu ada semacam kapas kasa gitu ya, cuman dia bisa menampung cairan lebih sedikit teman-teman ya, dibanding foam dressing. Lah kok lu pakai melolin bang gitu kan pertanyaannya. Jadi melolin itu adalah plastik teman-teman ya, jadi ada plastik, ada kapas ya, jadi satu gitulah teman-teman. Nah yang ditempelin ke luka adalah plastiknya. Di sini gue mau coba teman-teman, ya kira-kira nempel nggak di kasanin nanti epitelnya gitu kan ya, karena gue mau tahu juga gitu. Karena setiap luka ya intinya sih 3M teman-teman, mencuci luka, membuang jaringan yang mati, dan memilih balutan tepat. Nah di sini gue coba M yang ketiga, gue mau cobain pakai foam pakai itu tadi, melolin teman-teman ya gitu. Ya jadi proses nyuci lukanya sama aja teman-teman. Itu dulu gede banget lukanya, tapi sekarang mah udah aktivitas, udah bisa bercanda si ibunya teman-teman. Kalau dulu mah gua waktu ngerawat dia cemberut karena udah putus asa ya teman-teman ya, kakinya emang lukanya gede banget ya. Gue juga pas ngeliat, waduh gede amat ini gitu. Tapi perkembangannya cepet banget teman-teman, alhamdulillah ya. Nah ini gua kasih salep ya teman-teman ya. Jadi ini keluarganya emang udah nyediain salep ya, Metcovazin ya, cairan antiseptik tadi Sterobak. Nah ini apa namanya tuh, gue udah oles-oles ya. Jadi olesnya tuh seluruh luka sama area sekitar luka. Nah itu bang, itu kok punggung kakinya begitu bang? Iya dulu lukanya tuh sampai segitu teman. Nah ini melolin tuh gue tempel ya, yang plastik yang nempel langsung ke luka teman-teman. Ya itu gue pakein kayak gitu aja cukup ya. Udah habis itu langsung gue tiban pakai kasa seperti itu ya. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa teman-teman. Kalau gue dipanggil lagi teman-teman ya buat ganti balutan, kalau nggak dipanggil lagi ya wassalam, berarti kita nggak tahu kondisinya teman-teman ya. Jadi inilah yang bisa gue lakuin ya. Intinya kalau ketemu luka udah aja langsung cuci pakai sabun cuci luka ya. Tadi teman-teman lihat kan, nggak perih sama sekali, kakinya juga nggak kelojotan. Gue sabunin, kebanyakan orang takut perih ya, jadi memang harus disabunin. Abis disabunin bagusnya kompres antiseptik. Tadi gue kompres sambil gue sinar teman-teman. Kalau ada infrared ya silakan pakai, kalau nggak ada juga nggak masalah ya kan. Udah abis itu tutup pakai kasih salep ya. Abis di infrared udah, abis itu pakai salep ya. Abis dikasih salep ya udah tutup aja teman-teman ya. Nutupnya balutan ada banyak ya teman-teman, ada foam dressing, alginat, kasa, wah banyak ya. Jadi sesuaiin aja sama kondisi luka. Nah ini gue pasang elastis perban atau enggak creep bandage namanya ya, bukan elastis perban ya, sama aja sebenarnya ya, cuman bahasa medis sama bahasa orang awam kadang beda. Nah ini udah terpasang tuh teman-teman bisa lihat ya. Udah aja pasang kayak gitu supaya apa, supaya lebih apa sih namanya ya, lebih bukan kedap udara, iya kedap udara ya, jadi bener-bener rapet
gitu ya. Nah seperti itu udah gue pasang teman-teman. Ya jadi itu aja sih teman-teman ya video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses terus buat teman-teman semua. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.